Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya di MSI selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Darsef Darwis MSI selaku dosen penguji. Yang saya hormati Ibu Ella Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia dan juga teman-teman Pendidikan Kimia A 2017 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyeminarkan makalah yang saya ambil dari artikel yang berjudul Developing a Lesson Plan on Conventional and Green Pesticides in Chemistry Education, a Project of Participatory Action Research, yang artinya pengembangan rencana pembelajaran tentang pestisida konvensional dan alami dalam pendidikan kimia, sebuah proyek penelitian tindakan partisipatif yang ditulis oleh Christian Zoada, Naja Frerich, Vania Gomezwin, dan Ingo Ilks. Selanjutnya, konten yang akan saya bahas yaitu ada 5, yaitu pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, itu terdiri dari 3 topik bahasan, yaitu yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu penggunaan pestisida konvensional yang diperdebatkan karena penggunaan dan manfaatnya dibandingkan dengan pestisida alami. Juga ketertarikan siswa dalam penggunaan rencana pembelajaran kimia dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk rumusan masalahnya itu ada 2, yaitu bagaimana sih cara memberikan edukasi kepada siswa tentang pestisida berbasis konvensional dan yang alami, bagaimana keterkaitan antara pestisida berbasis alami dan pembelajaran untuk pendidikan kimia yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, itu ada tujuan penelitian, yang mana tujuannya yaitu memberikan pemahaman kepada siswa tentang implementasi pembelajaran kimia dalam bidang pestisida, baik yang alami maupun yang konvensional, dan juga memberikan pemahaman kepada siswa tentang keterkaitan antara pestisida berbasis alami dengan pembelajaran untuk pendidikan kimia yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya itu ada pembahasan mengenai kajian teori atau kajian pustaka. Nah, untuk kajian pustakanya itu terdiri dari 3 bahasan. Yang pertama, pestisida secara umum. Yang kedua, pestisida konvensional dan alami. Yang ketiga adalah keterkaitan antara pestisida berbasis alami dengan pembelajaran untuk pendidikan kimia. Nah, untuk pestisida secara umum, yaitu menurut Agensi Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat menyatakan bahwa pestisida adalah segala zat atau campuran zat yang dimaksudkan untuk mencegah, menghancurkan, memukul mundur, ataupun mengurangi segala jenis hama yang dapat digunakan sebagai pengatur tanaman atau defolian. Pestisida ini pun juga terdiri dari terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada insektisida, herbisida, fungisida, fumida, dan rodentionida. Nah, untuk pestisida konvensional yang digunakan yaitu adalah glifosat. Nah, menurut Stigno 1992, glifosat termasuk kelompok herbisida purna tumbuh yang berspektrum luas, bersifat tidak selektif, dan sangat efektif untuk mengendalikan rumput tahunan seperti gulma berdaun lebar dan juga gulma yang memiliki perakaran dalam. Yang dimaksudkan purna tumbuh di sini adalah glifosat diberikan setelah adanya gulma atau tanaman rumput-rumput liar yang tumbuh. Nah, jadi lebih bersifat untuk mengendalikan pertumbuhan dari gulma, bukan sebagai langkah mencegah atau preventif. Nah, selanjutnya untuk pestisida alami yang digunakan, kenapa pestisida alami yang digunakan? Karena dari glifosat ini ternyata dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan pada manusia, seperti pada kesehatan sistem limfatik yang dapat menyebabkan kanker, dan juga pada paru-paru yang juga dapat menimbulkan kanker paru-paru, juga pada prostat, juga itu dapat berpengaruh. Nah, sehingga dibuatlah alternatif untuk penggunaan pestisida yang lebih alami menggunakan minyak jeruk, yang mana dalamnya mengandung delimonen, yang mana delimonen ini sebagai bahan
pembunuh serangga bersama dengan surfaktan atau pengemulsi dan air. Komposisi ini tidak beracun, tidak berpolusi, mudah terurai, dan tidak menyebabkan iritasi pada hewan selain pada hama serangga. Nah, kita lihat dari dua jenis pestisida ini jelas berbeda, yang mana glifosat ini merupakan herbisida, dan kalaupun minyak jeruk ini merupakan insektisida yang mana berfungsi untuk mengusir hama serangga, sedangkan glifosat mengusir tanaman atau tumbuhan liar. Nah, selanjutnya itu ada keterkaitan antara pestisida berbasis alami dengan pembelajaran untuk pendidikan kimia. Telah disarankan bahwa dalam pendidikan kimia harus dimulai dengan adanya dilema sosial atau masalah sosial yang kontroversial yang nantinya ditautkan terhadap ilmu sains, dalam hal ini ilmu kimia, menurut Sadler 2004. Sehingga titik awal dari socio-scientific issues ini tidak dapat hanya dari ilmu sains saja, tetapi ilmu sosial pun dikaitkan di dalamnya, mulai dari sistem efeknya, dampaknya, hingga ke sistem perekonomiannya pun juga dibahas. Sehingga pada penelitian ini akan sangat terkait antara konteks sains atau konteks kimia dengan konteks sosial, yang mana sistem ujinya itu diujikan kepada siswa sekolah menengah dengan topik pestisida. Nah, selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian ini terdiri dari 4 bahasan, yaitu ada subjek, instrumen, metode, dan prosedur penelitian. Untuk subjek penelitian ini dilakukan oleh 10 guru terhadap 95 siswa sekolah menengah atas pada 5 kelas kimia dengan rentang usia 15-17 tahun, dengan menggunakan instrumen yaitu berupa pertanyaan terbuka dan kuesioner 15 item skala Likert 4 langkah dengan bahasa Jerman. Nah, metode penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan dilakukannya diskusi kelompok, pemberian kuesioner yang tadi, dan juga pertanyaan item skala Likert, dan juga diberikan bagan laba-laba, serta tak kalah penting yaitu penampilan video. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitiannya kita bisa lihat dari bagan, yaitu pada tahap yang pertama, ahli kimia yang juga termasuk dalam peneliti dari penelitian ini, yaitu yang bernama Vania Gomez. Nah, itu dia memberikan penjelasan atau pemaparan materi mengenai pestisida secara umum. Dan juga selain dari pemaparan, juga ditampilkan video tentang pestisida secara umum. Nah, lalu siswa diajak berdiskusi untuk memilih pro dan kontra dari pemaparan materi itu. Setelah memilih pro dan kontra, siswa dikelompokkan yang mana yang pro dan mana yang kontra nantinya untuk dievaluasi. Nah, selanjutnya ada pembahasan dari guru mengenai pestisida konvensional, dalam hal ini adalah glifosat, melalui pemaparan materi, tayangan video, dan juga pemberian teks materi itu sendiri. Nah, setelah dari pemaparan video, penjelasan guru, dan juga pemberian teks, nah, nantinya siswa diajak untuk mengisi bagan laba-laba tentang glifosat ini sendiri. Setelah siswa mengisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, itu siswa diajak berdiskusi untuk membahas tentang apakah ada pestisida alternatif lainnya selain dari yang glifosat ini setelah diketahui efeknya dan lain-lain. Nah, selanjutnya siswa diajak setelah memilih berpikir bahwa ternyata ada loh pestisida lain yang lebih alami, yang lebih alternatif. Maka dari itu dikenalkanlah pestisida yang bersifat alami, dalam hal ini adalah minyak jeruk. Nah, pestisida ini dikenalkan melalui video dan teks. Setelah dikenalkan, setelah disajikan videonya, materinya, lalu siswa diajak untuk mengisi pertanyaan terbuka dan juga kuesioner skala Likert tadi, pertanyaan skala Likert tadi. Lalu siswa pun diajak untuk mengisi bagan laba-laba mengenai minyak jeruk. Setelah mengisi bagan minyak jeruk tadi, dibandingkanlah bagan laba-laba glifosat dan bagan laba-laba minyak jeruk. Nantinya akan dievaluasi dan dianalisis. Nah, selanjutnya bagan laba-laba ini terdiri dari 6 pertanyaan.
Nah, 6 pertanyaan di sini kita mulai dari pertanyaan pertama itu ada seberapa jauh resiko yang ditimbulkan terhadap lingkungan dari pestisida ini. Yang kedua adalah apakah pestisida ini dapat dibuat dari bahan baku yang terbarukan. Yang ketiga, apakah bahan pestisida ini dapat diproduksi secara besar-besaran atau secara banyak. Yang keempat, apakah pestisida ini dapat bekerja secara efektif? Yang kelima, apakah pestisida ini sudah diketahui efeknya? Yang keenam, seberapa jauh resiko yang ditimbulkan terhadap manusia jika pestisida ini digunakan? Nah, selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk hasil yang pertama, yaitu kita bisa lihat dari bagan laba-laba. Nah, bagan laba-laba ini kita lihat untuk yang warna biru untuk menunjukkan glifosat atau pestisida konvensional. Untuk yang warna abu-abu menunjukkan untuk minyak jeruk, hasil dari minyak jeruk. Nah, glifosat ini kita lihat dari hasil bagan laba-laba itu sangat efisien digunakan, bisa diproduksi dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang besar, namun tidak dapat diproduksi menggunakan bahan baru yang terbarukan. Nah, tapi untuk minyak jeruk atau pestisida alami dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang belum bisa banyak, tetapi dapat diproduksi dalam dalam bahan baku yang terbarukan. Nah, selanjutnya itu ada nilai rata-rata dari bagan laba-laba yang tadi. Nah, dari nilai yang tadi dihitung nilai rata-ratanya sehingga dihasilkan seperti bagan yang ini. Tidak jauh beda dengan yang hasil yang tadi. Kita lihat yang sangat signifikan yaitu bahwa glifosat itu tidak dapat diproduksi dengan bahan baru yang terbarukan. Namun untuk minyak jeruk tidak dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak karena dalam hal ini masih baru-baru saja dikembangkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah hasil kuesioner skala Likert. Nah, hasil kuesioner ini dengan jumlah responden total 95 siswa, dengan jumlah laki-laki 44, jumlah perempuannya 43 siswa, 6 siswa yang menjawab beraneka ragam, dan 2 siswa yang tidak menjawab. Nah, selanjutnya dengan total pertanyaan 15 pertanyaan, di bagan ini kita lihat ternyata hanya 14 siswa yang menjawab. Hanya 14 pertanyaan yang ditampilkan. Kenapa? Karena pada satu pertanyaan yang tidak ditampilkan itu siswa itu menjawab dengan tingkat yang rendah alias hanya sepertiga yang menjawab. Karena siswa itu menganggap bahwa dengan pertanyaan apakah siswa itu menyukai bahwa para ahli yang dipilih adalah wanita, ternyata siswa itu tidak memperdulikan gender, tetapi siswa itu lebih memperhatikan materi. Siswa tidak mempedulikan apakah pemateri yang di depan itu adalah wanita ataupun laki-laki seperti itu, sehingga hasilnya tidak ditampilkan di bagan. Nah, untuk di bagan ini kita lihat yang paling spesifik itu kita lihat dari pertanyaan yang saya merasa kesulitan untuk mempelajari atau menyelesaikan pembelajaran ini. Ternyata hampir 80% siswa itu menjawab tidak setuju, alias yang berartikan bahwa siswa itu merasa mudah dalam mempelajari atau dalam mengikuti pembelajaran ini. Nah, untuk pada bagan yang ke-8, siswa itu merasa bahwa dengan bagan laba-laba, siswa dapat terbantu membandingkan antara pestisida konvensional dan pestisida yang alami. Dan juga siswa hampir 75% itu setuju atau menyukai dengan adanya bagan laba-laba ini. Dan juga lebih dari 50% siswa itu merasa tertarik dengan topik pestisida. Selanjutnya, itu ada hasil dari pertanyaan terbuka, yang mana pada pertanyaan 1, 2, dan 3, siswa itu sudah merasa sudah mempelajari tentang apa sih itu pestisida konvensional, apa sih itu pestisida alami, bagaimana efeknya terhadap lingkungan, terhadap manusia,
lalu juga terhadap efek perekonomian, hasil panen, dan lain-lainnya. Siswa pun juga menyukai model pembelajaran yang disampaikan, yaitu melalui tayangan video, diskusi kelompok, apalagi mengenai bagan laba-laba, karena siswa dapat jelas membandingkan antara pestisida konvensional dan pestisida yang alami. Dan juga pun pada pertanyaan poin 4 dan 5, siswa itu senang terhadap profesor yang menjelaskan, yaitu siswa senang dengan penjelasannya, dengan konsep pestisida yang disampaikannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu dapat dibagi menjadi 5 bahasan. Yang pertama itu sebagian besar siswa menyukai topik dan rencana pelajaran yang digunakan. Peserta didik pun sepakat tentang pentingnya pembahasan dengan penggunaan pestisida dalam pengajaran pendidikan kimia di sekolah. Nah, selanjutnya, sebagian besar siswa pun merasa mampu memahami kontroversi dan ketegangan antara risiko yang potensial dari penggunaan pestisida dan juga kebermanfaatannya bagi manusia dan lingkungan. Nah, banyak siswa pun menganggap bahwa konten yang dipelajari ini relevan atau sesuai guna mengembangkan persepsi dari siswa dalam relevansi sosial dan dengan kebermanfaatannya dalam pembelajaran kimia di sekolah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa siswa telah mampu menghubungkan pestisida dengan penurunan hasil panen, efek terhadap perekonomian, efek terhadap lingkungan, dan juga koneksi yang dibuat oleh siswa terhadap perkembangan dunia ke depannya. Nah, demikian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.